Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jemaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita semestinya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala setiap helaan napas, setiap detak jantung kita, setiap langkah kaki melangkah dan sebagainya. Betapa banyak nikmat Allah yang dianugerahkan pada kita. Apalagi disampaikan cerita tadi dari ketua DKM. Masjid saya kebetulan digunakan oleh kawan-kawan di desa dari Karang Taruna dengan Pemuda Pancasila dan sebagainya, jadi posko pengumpulan bantuan di desa. Dan hari Minggu kemarin kawan-kawan itu ke Cianjur. Hari Minggu kemarin satu mobil bawa bantuan dari orang biasa, cenderung orang-orang tidak mampu, orang-orang miskin. Kalau dalam kopernya kan jauh, tapi membantu juga sesamanya yang juga orang miskin. Yang kata ada ulama besar Husbaha itu, bantuan orang kaya pada orang miskin itu biasa. Bantuan orang miskin pada orang miskin itu luar biasa. Orang miskin itu nggak mungkin bisa mengakses bantuan ke tempat-tempat hebat seperti orang miskin ke bank misalkan. Makanya kalau orang miskin minta bantuan sama orang miskin lainnya itu hubungannya biasanya dengan nyawa. Nambut artos kamu beas untuk makan. Nambut artos misalkan anaknya sakit, tidak bisa ke bank. Kalau itu saya takjub gitu melihat kawan-kawan di kampung. Jadi kalau cuma gunakan masjid saya sebagai posko mah enggak. Dan ketika minggu kemarin mereka ke sana ya hampir mirip dengan disampaikan oleh beliau barusan ketua DKM. Ini mengetuk kita untuk terlibat, tidak boleh tidak, sesuai kemampuan kita. Bila perlu kalau merasa terlalu kecil bantuan kita nggak usah pakai nama. Orang kampung saya juga nggak pakai nama, masih ada 2.000, bayangkan nggak ada 2.000 ngasih. Tapi kalau dikumpulkan alhamdulillah dari uang yang nggak sampai 1 juta itu kemudian bisa dibelikan banyak hal yang ternyata sangat bermanfaat. Dan dalam kesempatan ini jamaah subuh yang Allah muliakan, saya diberi pertanyaan yang barangkali cocok nih dengan apa yang disampaikan oleh ketua DKM yang saya sampaikan barusan. Jadi dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra surat ke-17 itu ada ayat di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ketiga menyebutkan kepada Nuh alaihissalam dengan sebutan yang sangat spesifik, dengan sebutan abdan syakur, hamba yang bersyukur. Di ayatnya bunyi seperti ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzurriyyataman hamalna ma'anu innahu kana abdan syakur. Wahai keturunan dari orang-orang yang dibawa naik perahu bersama Nuh, innahu kana abdan syakur. Sesungguhnya Nuh itu abdan syakur, hamba yang sangat bersyukur. Sebetulnya ayat itu saya baca mungkin ribuan kali, biasa saja. Tapi ketika salah seorang kawan menanyakan itu, nanti boleh dicek oleh Bapak. Saya kebetulan punya 8 kitab tafsir. Dan kawan saya nanya begini, Ustadz, yang saya tahu Nabi Nuh itu nabi yang demikian banyak diberikan ujian, sehingga beliau adalah nabi pertama yang diberi gelar ulul azmi. Artinya nabi yang memiliki ujian sangat berat dibanding nabi-nabi yang lain. Dan ujian yang sangat berat yang saya pahami itu, kata kawan saya, adalah dia dikhianati oleh anak dan istri. Dan dalam rentang waktu dakwah yang sangat panjang, 950 tahun menurut sebagian besar ahli tafsir, 850 tahun kata sebagian ahli tafsir yang lain, beliau hanya berhasil mendapatkan pengikut 80 orang. Jadi kalau 950 tahun itu dirata-ratakan bagi 80, itu katanya cuma 12 tahun. Artinya tiap 12 tahun satu orang yang menjadi pengikut Nabi Nuh.
alaihissalam. Saya mungkin kalau setahun dakwah daya nu seorang acan mau ngarespon positif atau sama Nabi Nuh itu luar biasa. Masya Allah. Sehingga kemudian dia demikian bersabar. Ini khas pertanyaan kritis. Jadi saya ditanya begini oleh beliau. Kenapa Allah menyebutkannya sebagai abdan syakuro, tidak abdan soburo, hamba yang sangat banyak bersabar. Kenapa abdan syakuro, hamba yang sangat bersyukur? Sekali lagi saya punya 8 kitab tafsir. Saya cari itu penjelasan itu nggak ada. Percaya deh, nggak ada penjelasan yang detail menjelaskan secara spesifik kenapa disebut dengan abdan syakuro. Jadi penjelasannya rata-rata ya tentang abdan soburo, hamba yang banyak bersabar. Tapi tidak mungkin Allah memberikan julukan khas kecuali ada aktivitas yang luar biasa. Dalam upaya itu, dalam rangka juga mengambil pelajaran mengapa kemudian Nuh alaihissalam mendapat sebutan abdan syakuro. Saya kutipkan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, di mana dalam hadis ini ada dialog antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha, istrinya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Faqultu lahu lima tasna'u hada ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna abdan syakur. Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan, karena kepada suami kan menyaksikan langsung, bahwa Nabi SAW itu yaqumu minal lail, salat malamnya sangat lama. Saya menyebutkan Aisyah menyaksikan, berarti Aisyah itu hadir ketika Nabi salat malam, dan dalam beberapa penjelasan Aisyah tidak ikut salat malam. Bahkan dia memegang-megang, mencari-cari dan terpegang Nabi sedang salat malam. Dalam hadis ini Aisyah kemudian menyaksikan bahwa beliau salat malam sangat lama sampai kakinya pecah-pecah. Yang dimaksud barangkali telapak kakinya pecah-pecah, sampai betisnya bengkak-bengkak. Kemudian aku, kata Aisyah, bertanya kepadanya, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan hal seperti ini ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang? Disebutnya dalam istilah fikih itu dan istilah tauhid itu dengan maksum, dipelihara dari melakukan dosa. Jawaban Nabi adalah afala uhibbu an akuna abdan syakur. Apa enggak boleh aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Nabi menginginkan dirinya menjadi hamba yang banyak bersyukur. Sementara Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Nuh alaihissalam itu abdan syakur, hamba yang banyak bersyukur. Jadi bukan berikhtiar, tapi sudah Allah berikan lewat aktivitas panjang yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Sementara Nabi Muhammad SAW yang usianya nggak sampai 10% dari Nabi Nuh, karena beliau kan 63 itu Hijriah, Pak. Kalau dihitung Masehi itu 61, Nabi Muhammad SAW 61. Jadi tidak sampai 10% Nabi Nuh, maka dia kemudian menyebutkan aku ingin jadi hamba yang bersyukur. Karena itu ada pertanyaan penting, apa sih istimewanya Nabi Nuh itu sampai kemudian dia disebutkan sebagai hamba yang demikian bersyukur? Saya kutipkan penjelasan, saya cari banyak literatur di Al-Kausani kan keren. Salah satunya ada dalam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Disebutkan oleh para ulama salaf bahwa Nabi Nuh alaihissalam jika dia makan, beliau itu makan seperti kita, pagi-pagi makan, siang hari kadang-kadang makan,
kemudian sore hari, malam dia makan. Dan setiap makan beliau akan duduk lama kemudian berkata, jika Allah berkehendak, sebetulnya Allah bisa menjadikanku kelaparan. Tapi Allah selalu menyediakan kebutuhan makan. Bapak-bapak Allah mengatakan, bayangkan kalau 3 kali makan. Itu kalau saya membayangkannya lewat hadis yang saya baca ini, Nabi Nuh itu bisa mungkin sekitar 3-5 menit hanya untuk tafakur. Engkau bisa ya Allah membuat aku kelaparan, tapi kenapa engkau sediakan selalu aku makanan? Nanti demikian juga ketika siang, engkau sebetulnya bisa membuat aku tidak berdaya, tiada makanan, tapi selalu saja engkau siapkan aku makan. Ketika beliau menggunakan baju, beliau juga akan bertafakur, kemudian beliau akan berkata, jika Allah menghendaki, Allah akan menjadikan aku telanjang, tidak punya pakaian sama sekali. Bukankah kita ketemu berkali-kali dalam hidup kita di jalan, ada orang-orang yang kesulitan memiliki pakaian, sehingga dia terpaksa dalam hujan, kehujanan, dalam panas, kepanasan luar biasa, dalam dingin, kedinginan, karena tidak ada pakaian. Saya bisa pakai jaket, bapak-bapak sebagian bisa pakai jas, bisa berlindung dalam kendaraan yang nyaman dan sebagainya. Nabi Nuh melakukan itu setiap menemukan aktivitas yang membuat dia bisa merasa demikian luar biasa. Nanti juga ketika bahkan dia melakukan aktivitas dalam bahasanya itu qada'il hajah, ke kamar mandi untuk buang air besar, beliau juga akan berkata, jika Allah berkehendak, Allah bisa saja membuat aku kesulitan membuang kotoran, tertahan kotoran dalam tubuhku dan jadi kesakitan. Dalam catatan yang saya miliki, tidak ada seorang nabi pun yang melakukan aktivitas seperti ini sedemikian lama seperti Nabi Nuh. Apa artinya? Karena itu beliau disebut sebagai abdan syakur, hamba yang pintar bersyukur. Selalu bersyukur dalam setiap kesempatan, dengan syukur yang barangkali ya, kalau itu dilakukan oleh saya, dilakukan oleh bapak-bapak, kita akan menyebutnya lebay. Kayak Ustadz sekedar pula tuang, orang ngadoa heula, ya Allah luar biasa, kita diberikan makanan. Mungkin yang lain bilang setong dahar jeung si eta lila, tiap dahar kudu ngadoa sebagainya. Mungkin akan dibilang lebay. Ini menunjukkan betapa sebetulnya apa yang kita lakukan biasa-biasa itu bisa bermakna luar biasa bagi orang-orang yang istimewa, punya kesadaran. Termasuk apa yang tadi disampaikan oleh Ketua DKM. Pernahkah kita membayangkan satu kondisi di mana rumah kita berantakan, bukan berantakan kotor, tapi berantakan karena hancur tanpa kita inginkan. Pernahkah kita membayangkan satu waktu dalam hidup kita tidak punya uang sama sekali kita, sementara mungkin anak kita sakit, mungkin istri kita juga sakit dan lain sebagainya, dan kemudian ada orang yang membantu kita dan sebagainya, dan kita merasa demikian besar bantuan Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Atau ini yang sering saya gunakan sebagai upaya memberikan motivasi dan lain sebagainya. Kalau bapak-bapak punya seorang kawan yang demikian baik, rumahnya boleh digunakan oleh kita kapanpun, bertahun-tahun, ya udah pakai rumah saya. Bahkan kemudian kendaraannya juga boleh dipakai oleh kita, pakai aja sesuai kebutuhan, pakai aja, jangan khawatir. Bajunya juga dia berikan untuk kita gunakan dan lain sebagainya. Makanan dia sediakan. Andai kata orang yang demikian baik itu satu waktu membutuhkan kita, saya yakin betul kita tidak akan sulit untuk membantu dia memenuhi kebutuhannya, karena rasa malu kita, kesadaran kita betapa luar biasanya jasa dia kepada kita. Bapak-bapak yang Allah muliakan, semestinya begitulah kesadaran kita terbangun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau nggak sujud itu malu. Kalau kemudian lengle karena ibadah yang sangat sebentar, ibadah ritual seperti salat fardu ini, kita akan malu. Demikian berlimpah nikmat yang Allah berikan,
demikian susah kita menundukkan kepala kepadanya, demikian susah kita bersyukur. Jadi jawaban saya ini pada yang nanya, karena Nabi Nuh menjadi contoh menurut informasi dari berbagai literatur yang ada, betapa luar biasanya dia memiliki kesadaran bahwa Allah memberikan nikmat yang tidak pernah berhenti. Dihianati istri, dihianati anak, dihianati kaumnya, dianiaya, dizalimi demikian panjang dalam rentang waktu yang luar biasa, tapi dia tetap bersyukur dan lain sebagainya. Sementara terkadang hidup yang kita jalani dipenuhi dengan keluhan dan keluhan. Ngeluh saja kita. Ngeluh tentang fisik kita, mengeluh tentang rezeki yang Allah berikan pada kita, mengeluh tentang keadaan yang kita hadapi dan lain sebagainya. Karena itu salah satu cara yang dianggap cara baik oleh Nabi SAW untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas bersyukur kita, kamu harus mau memperbandingkan dengan orang yang jauh lebih kurang dibanding kamu. Dan contoh bagus itu disampaikan tadi. Coba bayangkan rumahnya tidak ada. Coba bayangkan makanannya tidak ada. Coba bayangkan gak jelas orientasi hidupnya, reka mana, apa yang mau dilakukan, anggota keluarganya hilang dan sebagainya. Tadi malam saya baca sudah 318 ya yang sudah terdata meninggal dunia. Masih ada beberapa yang belum terdata karena kemungkinan tertimbun, jadi belum terdata apakah dia itu meninggal dugaannya kan, atau dia pulang kampung atau kemana dan sebagainya. Jadi jumlahnya fantastis. Yang mengungsi itu tadi malam saya baca 27.000, hampir 28.000 pengungsi. Luar biasanya ketika mereka mengungsi di tetangganya yang punya tanah lapang, di kawannya yang punya kebun, mengungsi. Hari kemarin itu ternyata setelah Pak Jokowi datang ditagih untuk bayar 1,5 juta. Terus di dia hampir sebulan bayar 1,5 juta. Dan kerek kenging ti Pak Jokowi 30 jutaan yang rumahnya hancur. Luar biasa. Walaupun infonya luar biasa dari Pak Jokowi menyampaikan, karena tentara dan polisi mulai Senin besok dikerahkan untuk membersihkan tadi puing-puing sisa bangunan yang tidak bisa dibersihkan oleh masyarakat. Karena itu susah untuk tembus dan sebagainya. Tapi yang mirisnya itu tadi, orang lain sekitarnya jadi memanfaatkan, bayar kayak menang duit sebagainya. Cing atuh ngabantuan henteu, minimal jagalah sikap untuk tidak membuat mereka terpuruk, jaga ngadoakeun dan lain sebagainya. Ini renungan bagi kita semua jemaah subuh yang Allah muliakan. Tidak salah kalau dalam Al-Quran itu, seingat saya ada 2 ayat dalam Al-Quran, di surat Al-Muluk dengan di surat Saba. Kalau surat Saba surat ayat ke-13, di mana Allah menegaskan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit hambaku yang bisa bersyukur. Nabi saja cuma Nabi Nuh. Saya baca literatur 8 tafsir itu hanya Nabi Nuh alaihissalam yang disebutkan sebagai abdan syakur. Nabi Muhammad menyebutkan apa nggak boleh aku jadi hamba yang bersyukur. Sedang OTW lah bahasa kita, menuju menjadi hamba yang bersyukur. Nabi Nuh oleh Allah disebutkan abdan syakur, hamba yang pintar bersyukur, selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Artinya yang masuk ya Allah muliakan, mempeng masih dipaparin sehat, mempeng masih dipaparin kemampuan, ya walaupun terbatas, kemampuan finansial, kemampuan berpikir dan lain sebagainya. Ayo gunakan supaya aktivitas yang kita jalani bisa memberikan manfaat lebih. Dan kalau di saya itu ada istilah begini, ketua DKM nih, kalau digunakan nih saya oleh para DKM, munak ngabantuan teh ulah isin ku alitna, ulah lebar ku ageungna, rek ngabantuan era euy ngabuat 10.000 ulah isin ku alitna. Itu MUI di saya begitu. Karena saya jadi MUI di kecamatan. Kemudian ulah lebar ku ageungna, lebar ya segede teuing 100.000. Misalkan di sana ya ukurannya. Jadi ente. Karena terlalu banyak mikir, udah bantu aja, udah bagus tuh dari kayak udah kepala sadi nitip, biasanya beli rokok 20.000 geus nitip lah ieu mah. Biasanya beli gorengan 10.000 udah nitip lah dan sebagainya, supaya tercatat bahwa kita pernah nitipkan sebagian rezeki kita untuk membantu saudara kita yang sedang tidak berdaya. Jangan sampai nanti di akhirat ditanya pernah teh nyumbang, nyata Gusti abdi teh lebar jeung isin, lebar jeung isin, Masya Allah. Barangkali itu ya
bagian yang saya sudah niatkan nyampaikan ini tadi, beliau nyampaikan itu tadi luar biasa. Mudah-mudahan Allah mengelompokkan kita ke dalam hamba-hamba yang bersyukur. Min abdan syakur, dari kelompok hamba yang bersyukur. Ini sedikit, tidak mungkin Quran salah. Sampai akhir zaman nggak akan berubah ayat itu. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan saya sampaikan manfaat. Kalau ada hal yang mau tanyakan, sampaikan, enggak, silakan. Tambahan sedikit lagi. Ya. Bapak itu kebijakan dari pemerintah itu kan 6 bulan jangan membangun. Ya, nggak boleh dibangun. Karena masih bergoyang-goyang terus, masuk akal lah, mereka kan ada ilmunya. Nah tapi masa 6 bulan ditenda kan nggak bayang Pak. Di antara mereka tuh ada yang ngungsi juga Pak, dibawa oleh keluarganya keluar kampung dari situ. Banyak juga yang ngungsi gitu, mungkin karena nggak sanggup dengan kondisi begitu. Nah konon Pak, ini dugaan ini nanti makin lama tuh penyumbang tuh makin habis Pak. Jenuh, wajar manusiawi menurutnya, jadi mah atau 100 ngintun udahlah. Sumber daya makin terbatas juga. Ini sumber daya juga terbatas, mungkin karena merasa sudah juga. Jadi nanti makin mengurang. Sementara kan hari makan kudu, Pak harus terus makan kudu, kesehatan makin memburuk, gak mungkin kesehatan makin membaik di tenda berbulan-bulan kan. Nantilah katanya Pak kelompok mereka yang mereka datang justru Pak. Itu strategi sudah. Nantilah kelompok mereka ketika kita sudah mulai jempe, mulai sudah merasa sudah menyumbang, mungkin dana terbatas, jenuh oge dan lain-lain. Sementara kebutuhan mereka bukan tambah berkurang, tambah sakit kan, tambah parah kan. Kelompok mereka lah nanti yang akan datang belakangan. Nah disitulah terjadi kadang-kadang pemurtadan dan lain-lain. Jadi ini mohon dipahami juga. Jadi jangan bosan-bosan Pak, ini waktu panjang Pak. Mulai isi pertandingan panjang Pak, bukan pertandingan singkat ini. Bayangkan 6 bulan katanya jangan bangun dulu, karena khawatir ngebangun jatuh lagi. Demikian Pak. Ada yang mau menyampaikan, mangga tambahan sebagainya. Kalau tidak ada, sekali lagi ini ajakan ya, renungan pada kita semua. Betapa berlimpahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kita. Luar biasa. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala seperti hujan yang demikian deras. Sementara syukur kita itu katanya seperti kemarau yang demikian kering. Jarang kita sadari bahwa limpahan nikmat itu luar biasa. Sehingga banyak orang tidak malu untuk tidak sujud pada Allah dan merasa tidak mendapatkan nikmat yang luar biasa. Diisinya dengan keluhan. Karena itu bersyukurlah bahwa di Al-Kausar paling tidak ini banyak. Saya termasuk yang rekomen betul ngaji subuh itu. Saya dengarkan beberapa kali istana subuh. Menurut saya jarang masjid lain di Kaupermai punya kajian seperti di Al-Kausar. Mudah-mudahan sedikit, mungkin tidak banyak yang bisa diperoleh langsung, tapi sedikit demi sedikit dengan sering itu insya Allah banyak hal manfaat yang kita dapatkan. Dan itu bisa jadi amunisi lebih banyak, lebih besar untuk action lebih bagus dibanding sebelumnya. Itu barangkali mudah-mudahan manfaat. Pak Hikmat mangga. Karena sedikit sekali yang bersyukur, karena itu cocok dengan doa yang pernah dianjurkan sama Rasul. Oh iya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Ya. Baca doa itu, kata Nabi, fi kulli duburi shalah, di ujung salat. Sebagian besar ulama menyebutkannya di tasyahud akhir. Kalau Anda tasyahud sampai dengan innaka hamidum majid atau min masihid dajjal, maka setelah itu Anda tambahin Allahumma inni ala dzikrika syukrika husni ibadatik. Sebagian ulama lagi menyebutkan selesai sholat. Jadi setelah istighfar dan lain sebagainya, Anda kemudian tambahin doa itu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memasukkan kita dalam kelompok orang-orang yang bisa bersyukur. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aku lu qauli hada, astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.